Saya nyatakan passion, kalau dunia bisnis, kadangkala orang sukses adalah orang yang sukses melakukan yang bukan passionnya. Jadi kita kadangkala harus melakukan yang sesuatu bukan passion saya. Iya kan? Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang bukan passion dia sukses, berarti itu ciri orang sukses. Memang orang bekerja itu kan macam-macam ya, motivasinya juga macam-macam. Usaha juga sama, motivasinya juga macam-macam. Kami ingin menunjukkan pada masyarakat secara luas bahwa anak-anak disabilitas, jika mereka dibina dengan benar, mereka juga punya kesempatan yang sama. Nah, dengan cara apa? Berikanlah mereka ruang, waktu maupun yang lainnya untuk menunjukkan karyanya. Itu yang memotivasi kita sebenarnya. Kenapa? Ya terus terang saja, memang ini dibutuhkan sebuah kelegoan. Karena nggak semua orang mungkin bisa memimpin 1000 karyawan nantinya. Nggak semua orang punya cita-cita terus kemudian berani untuk diwujudkan. Membangun sebuah usaha itu ada yang namanya soul-nya harus dibangun, jiwanya harus dibangun. Jadi yang utama tentukan dulu, bukan kita memproduksi barang dulu, tapi kita tentukan pangsa pasar kita siapa. Pangsa pasar kita nanti kedepannya sampai berapa lama, itu yang harus kita tentukan dulu. Saya nggak pernah takut kalau misalkan ada ide bisnis apa gitu saya dirahasiakan terus kemudian saya nggak pernah takut karena nggak semua orang juga bisa dan berani untuk mengeksekusi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah landasan awal kita untuk melangkah. Mengembangkan ini lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Bahkan produknya tidak hanya ini saja, karena anak-anak passionnya pun ya macam-macam. Tidak bisa kita serta-merta memaksakan sebuah pendekatan kepada pola-pola anak-anak muda sekarang. Karena tantangannya nanti akan banyak banget, ya. Sehingga ketika kalian memulai terus kemudian ada ya pasti ada batu sandungan dan sebagainya, kalian akan inget sama oh ya motivasi di awal itu apa gitu. Jadi kita dibentuk oleh experience, ya kan? Akhirnya skill tanpa terasa kita menjadi orang yang di situ, gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau kita menjadi orang expert, ahli di situ, kalau kita hanya melakukan 1-2 kali, nggak bisa. Itu kuncinya. Gagal itu biasa, ya kan? Berusaha lagi itu yang penting, ya kan? Sampai statement kita itu bukan kita hitung berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit dari setiap kegagalan, gitu. Jadi kalau bagi saya gagal itu ya biasa. Iya kan? Nggak ada orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Nggak ada orang yang lurus-lurus. Pasti mereka merah. Kalau kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kan kita bisa ngerasain kita bangkit. Saya sudah terbiasa tertempa untuk tidak mudah putus asa. Saya mungkin sudah biasa tertempa untuk membangun sebuah ekosistem. Di situ kami mencoba bergandeng atau berkolaborasi dengan pertama PLU tadi, kemudian Diskoperindak, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian ada Dinas Pertanian, termasuk dari perbankan ada Bank Jatim, kemudian ada OJK. Itu yang coba kami gandeng untuk ini loh, ada produk anak disabilitas. Ketika mereka melihat bahwa anak disabilitas dengan segala kekurangannya, tapi mereka punya satu kemampuan yang itu dimaksimalkan. Lah anak-anak yang umum ini atau orang-orang reguler ini akan, wah aku aja yang secara fisik tidak ada masalah, secara intelektual tidak ada masalah, mereka akan lebih termotivasi. Dan juga kebutuhan mereka untuk develop gitu, karena anak muda sekarang sebenarnya saya rasa juga nggak cuma melulu tentang uang juga, tapi kan gimana dia mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru gitu. Itu sih yang jauh lebih penting sebenarnya. Apalagi di 2024 ini polanya seperti saya, mungkin saya gennya milenial. Ada nanti
ada zilenial, bahkan yang terbaru ada gen alpha ya. Nah, hal-hal seperti itu setiap dekade pasti ada karakter-karakter masing-masing. Oh iya, jelas antar generasi itu bisa dibilang ya memang agak berbeda ya, agak berbeda. Ya semua ada kurang lebihnya lah masing-masing kan, ada kurang lebihnya gitu. Mungkin kalau anak milenial workaholic, kalau anak zilenial mungkin bisa jadi thinkaholic. Dia berpikirnya, kerjanya istilahnya gini ya, kerjanya nggak terlalu effort, tapi cara berpikirnya effortnya besar. Iya, kalau sekarang mungkin lebih banyak protes ya, mereka lebih kritis sebenarnya. Lebih kritis, kalau kreatif jelas sebenarnya lebih kreatif, generasi Z itu lebih kreatif itu. Nah, sebenarnya baik juga lah, karena dalam proses pembelajaran maupun proses saat ini semua kan mengikuti perkembangan zaman. Gak mungkin kita samakan dengan gen milenial, makanya hal itu menurut saya wajar. Tapi wajarnya harus perlu ada pembandingnya yang mereka biar bisa memaksimalkan potensinya juga. Ya harus kolaborasi Mas antara milenial dan zilenial. Cluenya ada di situ. Dan ini kami lakukan. Di sini kami lakukan. Kalau saya sih melihat sosok anak muda yang sekarang itu dari perspektif yang positif, saya kira mereka itu anak-anak yang mempunyai ide yang luar biasa sih. Jadi kreativitasnya itu dibandingkan dengan kita itu lebih bagus mereka kalau saya melihat sisi positif ya. Namun demikian not enough, gak cukup itu, ya kan? Dengan perkembangan teknologi digital dan lain sebagainya, itu pun juga harus merangsang kita kan, merangsang anak-anak muda untuk lebih kekinian itu, ya. Cuma itu kan knowledge, knowledge ya. Padahal how to create business not enough, gak cukup. Jauh lebih penting adalah bagaimana basic mentality-nya. Itu yang jauh lebih penting, karena zaman sekarang kan nyaris nggak ada anak bodoh, nggak ada anak bodoh. Tapi ketika anak yang betul-betul mempunyai jiwa-jiwa yang punya semangat tinggi, never give up, siap dengan apapun yang terjadi, itu yang kalau menurut saya yang harus disentuh. Artinya not enough with your knowledge, nggak cukup dengan hanya ini, tapi ini yang jauh lebih penting. Nah, inilah yang harus diasah. Bagaimana punya pemikiran yang maju ketika kita melihat anak disabilitas dengan penuh kekurangannya, mereka mau berkarya, apakah kalian akan diam saja? Saya percaya bahwa kesempatan itu memang nggak datang 2 kali. Tapi ada rumusnya. Kalau kebetulan saya orang teknik ya, itu ada rumusnya. Momentum itu rumusnya massa dikali percepatan. Jadi menurut saya kesempatan itu bisa diciptakan. Cuma ya itu tadi, kapasitas diri kita harus diperkuat dulu. Ketika masih muda, menurut saya puaskanlah untuk mencari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya. Saya 5-10 tahun ke depan anak-anak muda ini yang akan jadi aktornya. Anak-anak muda inilah yang akan menjadi sebuah agregatornya. Jadi setiap pegawai saya selalu ngomong, ayo kita bekerja, ini dengan hati. Kerjalah yang cerdas, kerjalah yang keras, kerjalah yang ikhlas. Saya ingin bekerja, pekerjaan apa yang saya lakukan, itu arahnya harus membawa keberkahan untuk semua. Sebaik-baik manusia adalah yang baik, yang bisa memberikan baik untuk masyarakatnya atau sekitarnya. Jadi ada kepuasan batin lah ya, yang tersalurkan. Itu sih yang paling berasa gitu. Jika keberkahan sudah kita dapatkan, apapun insya Allah itu akan mengikuti. Saya cuma mau katakan sama anak muda, pertama bersyukurlah Anda ketika lahir di zaman yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, Anda silahkan beraktivitas di mana-mana ya. Jadi lebih baik sibuk setengah mati daripada nganggur setengah mati. Artinya kalau Anda pengen mengukir masa depanmu cemerlang, start now, mulailah dari sekarang. Ya, sukses untuk Anda, sukses untuk kita semuanya.